Selamat datang di podcast Abis Nonton, di mana gue akan ngobrolin tentang mungkin karya audio visual kayak film atau TV series, anime, kartun, animasi, sitkom, K-drama, TED Talk atau keynote, dan apapun itulah yang berkaitan dengan audio visual. Dan mungkin nanti gue akan kaitkan nih dengan kehidupan yang ada di dunia saat ini ya, kehidupan kita masing-masing. Atau ya kalau nggak ada, kita imajinasikan aja lah gimana kalau sebuah hal itu terjadi sama kita gitu. Oke, perkenalkan dulu nih di episode pertama. Nama gue Rindra. Kalian bisa manggil gue apa aja, tapi orang-orang manggil gue Kepo, teman-teman gue. Boleh Rindra juga lah. Oke, episode pertama nih gue masih banyak nyontek di laptop ya. Oh ya, disclaimer dulu, nontonlah dengan tanggung jawab kalian masing-masing ya. Karena di sebuah karya audiovisual biasanya banyak yang keluar nih dari norma-norma yang mungkin bertolak belakang sama yang kita pelajari. Jadi ya tetap tontonlah dengan tanggung jawab masing-masing gitu. Gue juga nggak akan merekomendasikan tentang apa yang gue lihat kecuali itu benar-benar clear. Jadi itu tanggung jawab sendiri-sendiri. Terus yang kedua, gue juga mengingatkan bahwa kemungkinan besar nih akan ada spoiler atau bocoran dari karya audiovisual yang gue tonton gitu. Misalnya scene sebuah film atau cerita utama sampai cerita akhir sebuah TV series gitu yang mungkin secara sengaja atau nggak sengaja. Jadi gue mengingatkan aja nih, kalau kalian nggak apa-apa dengan sebuah spoiler, monggo dilanjutkan dengerin, dan gue sangat mengapresiasi itu. Oke, di episode pertama ini gue bakal ngebahas ya, ngobrolin sih, lebih tepatnya ngobrolin ya. Karena kalau ngebahas kan kesannya gue tahu, tapi sebenarnya juga nggak tahu-tahu amat gitu. Akan ngobrolin sitkom pertama gue nih, sitkom Amerika yang pertama kali gue tonton, yaitu TBBT atau BBT, yaitu kepanjangannya adalah The Big Bang Theory. Mungkin kalau di Indonesia gue kurang tahu ya, ini kayaknya jarang ada yang nonton. Teman-teman kampus gue pun juga yang gue tahu nonton sih cuma satu orang ya, atau emang temen gue cuman segelintir, jadi yang tahu cuma satu. Tapi menurut gue ini kayak kurang banyak yang nonton ya di lingkungan gue, Big Bang Theory. Kita sebut aja Big Bang Theory. Sebenarnya asal muasal gue nonton Big Bang Theory ini karena banyak banget cuplikan-cuplikan scene-scene-nya itu. Ngomong-ngomong nih, series komedi ya, sitkom komedi, yang namanya juga sitkom ya, komedi ya, situation komedi. Itu scene-nya banyak banget gue tonton. Nggak banyak banget sih ya, lumayan lah, beberapa scene lebih dari 10 sih yang gue tonton dari Facebook gitu. Karena kalau kalian nonton Facebook kan gitu di handphone scrolling itu random aja gitu, gue nggak tahu penambahannya dari mana, pengkategoriannya dari mana. Tapi waktu itu gue nonton, gue lupa sebenarnya scene yang mana, emang rada pelupa. Scene Big Bang Theory deh yang paling gue inget itu ketika si tokoh utamanya ini bingung dia mau beli Xbox atau PlayStation 4. Dan itu lucu banget dan banyak banget ya, lumayan banyak scene yang nggak sengaja gue tonton, dan sampai akhirnya kayaknya gue harus nonton nih sitkom atau series. Gue taunya series atau sitkom sama aja, gue kurang tahu. Kayaknya gue harus nonton deh. Ya udah dah. Jadi gue mulai dah tuh nyari di mana nonton Big Bang Theory, dan yang termudah adalah di Netflix kan. Itu juga salah satu pendorong gue menggunakan Netflix gitu, menggunakan layanan streaming film berbayar lah, berlangganan gitu. Nah, main ke ceritanya nih di Big Bang Theory ini tuh menceritakan di awal-awal ya, di season awal itu menceritakan 5 orang utamanya, yaitu adalah Sheldon Lee Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz, Raj Kutropali, sama Penny. 5 kawan ini gue ceritain dulu dari awal-awalnya gimana ya, basicnya. Si Sheldon ini sama Leonard itu tinggal satu apartemen. Ya, satu ruangan apartemen lah. Nah, si Penny itu datang
pindahan gitu ke tinggal di apartemen seberangnya mereka. Jadi maksudnya seberang tuh ruangan ini sama ruangan ini, jadi kayak tetanggaan gitulah dalam satu gedung. Si Raj ini dari India, dia si Sheldon dari Texas, si Leonard gue lupa dari mana, orang Amerika lah, orang Amerika. Raj dari India. Raj itu tinggal di apartemen yang berbeda. Si Howard ini tinggal sama ibunya, karena ceritanya di sini digambarnya dia anak ibu banget lah. Nah, mulailah di situ perjalanan kehidupan mereka dari awal, dari mereka semuanya dalam bentukan nerd gitu ya. Mereka tuh penggambarannya itu adalah seorang orang-orang pinter, yang paling pinter si Sheldon, orang-orang cerdas lah. Orang-orang cerdas yang suka dengan tipikal comic book, yang kayak nerd-nerd gitu, yang ahli dengan dunia-dunia nerdy dan teknologi and stuff, yang pengikut gadget gitulah. Dan si Penny ini tergolong orang yang tipe-tipe yang strong banget lah, yang bisa hidup di alam liar sendirian gitu. Nah, awal muasalnya gitu. Jadi perjalanan mereka sampai akhirnya ada karakter tambahan yang jadi tokoh utama juga, yaitu Bernadette. Terus yang Bernadette itu microbiologi, bukan microbiologi, pokoknya dia kerja di kefarmasian di dunia pengobatan. Dan yang terakhir itu Amy Farrah Fowler, dia itu microbiologist yang bisa, yang kerjanya ngebedah otak gitu lah, yang meneliti otak. Nah, di situ sampai situ aja nih penjelasan gue nih, dari basicnya. Pokoknya 4 sekawan itu tipikal yang nerd gitu, dan yang 3 itu cewek-cewek. Nanti ujung-ujungnya mereka temenan juga, jadi kayak biasalah geng-gengan cowok, geng cewek gitu. Nah, tapi mereka akhirnya berhubungan, relationship, si Leonard sama Penny, si Howard sama Bernadette, si Sheldon sama Amy. Ini spoiler nih, makanya gue udah kasih tahu ini spoiler. Nah, kalau penggambaran karakter satu-satu itu, si Sheldon itu tipikal yang orang bener-bener kayak apa ya, innocent banget dah. Dia hanya memandang suatu realitas itu menggunakan logiknya dia dan akal pikiran manusianya dia. Kayak dia nggak percaya sama Tuhan. Dia bahkan bikin agama sendiri waktu kecil ceritanya, ya kan. Dan kolot batu gitu, dan terlalu terpaku dengan yang namanya schedule. Kalau si Leonard ini tipikalnya ya normal, tipe-tipe nerd yang pengen mencari cintanya gitu, yang pengen punya cewek idaman gitulah. Nah, dari yang gue lihat dia tuh paling logis lah di antara keempatnya. Yang ketiga itu Raj Kutrapali, dia adalah orang India, dan di season awal tuh dia nggak bisa ngomong sama cewek juga deh. Bahkan sendawa dulu. Bahkan dia kalau ngomong sama cowok bisa, kalau ngomong sama cewek tuh bener-bener udah nggak bisa ngomong. Bukan gago lagi, udah nggak bisa ngomong. Sampai akhirnya ditemukan solusinya adalah mabok dulu, baru dia bisa ngomong sama cewek. Di season pertengahan gitu baru dia secara magical bisa ngomong sama cewek. Ya dia lucu karena karena aksen Indianya yang bener-bener ya, yang tipikal gue suka lah, aksen India yang Inggris gitu. Nah, yang keempat ini Howard Wolowitz, itu karakternya dia itu kayak sok-sokan playboy gitu, gimana, nerd tapi sok-sokan playboy gitu dengan rambut ala The Beatles-nya itu. Dia adalah seorang engineer yang pada awalnya mencari berbagai macam cara gimana dia untuk bisa mencintai gitulah. Rata-rata mencari cinta sih, kecuali si Sheldon ini dia malah pengen mengkloningkan diri apa gitu, gue lupa. Pokoknya dia susah deh untuk itu kalian, untuk gue jelasin. Dia tipikal yang benar-benar 1000% logis lah. Kalau si Penny tadi udah, si Bernadette ini tipikal cewek-cewek yang suaranya kayak
little gitu yang kayak hello gitu-gitu, tapi dia sebenarnya paling outrage lah, paling serem, tapi di balik itu juga dia banyak kelucuannya gitu. Tapi penggambarnya kadang-kadang dia terlihat serem gitu lah, sadis. Kalau si Amy ini tipikal cewek yang nerd, yang nerd yang nggak pernah punya hubungan dengan betul, dan ya cewek-cewek yang gimana ya, gue nggak mau menggambarkan buruk juga, yang kayak nerd gitulah, nerd banget, yang flat, yang datar, ya cocok lah sama Sheldon ini. Ya ceritanya, awal ceritanya tuh mereka dipertemukan satu-satu menjalani kehidupan masing-masing, terus mempunyai pasangan, kecuali si Raj ya, si Raj pasangannya nggak dibikin geng-gengan sama perempuan ini. Terus satu persatu menikah, si Howard sama Bernadette, si Penny sama si Leonard, si Sheldon sama si Amy, si Raj udah beda cerita. Ya begitulah perjalanannya mereka ya, dari awal sampai akhir. Itu ditutup dengan klimaks yang menurut gue sangat nggak fail sih, menurut gue nggak fail, ditutup dengan Sheldon dan Amy dapat apa, kalau piagame di dunia sains tuh Oscarnya sains, atau namanya Oscar ya gue lupa. Ya pokoknya dia dapat penghargaan lah di bidang sains. Kenapa gue suka sama Big Bang Theory ini? Gue nggak tahu ya. Gue masih bingung nih formatnya gimana nih acara. Apakah mau gue ceritain tapi nanti panjang banget gitu podcastnya. Gue paling cuma bisa menggambarkan karakternya doang nih kalau di Big Bang nih. Kalau nggak bisa, lama bener ini video atau audio. Pokoknya secara garis besar ya, mereka menjalani hidup ya, berkelanjutan, tapi nggak yang bener-bener episode 1 nyangkut sama episode 2 link sama episode 3 bla bla, nggak saling menyangkut gitu loh, nggak saling bener-bener 2 ke 3 ke 4 ke 5. Tapi ya misalnya episode 4 ini menceritakan ini, episode 5 menceritakan hal yang berbeda, tapi harinya berkelanjutan. Gue nggak tahu tuh istilahnya apa dalam sebuah sitcom atau film ya. Kita lanjut aja nih. Kenapa sih gue suka sama Big Bang Theory ini ya, sebuah series Big Bang. Pertama itu karena ini pembawaannya gue nggak kebayang sih, sebuah cerita sudut pandang dari seorang ilmuwan saintis itu dibikin komedi gitu. Apalagi yang kita bayangin kan sains itu serius banget ya, walaupun di sono juga banyak istilah sains yang nggak gue paham gitu, udah beda level. Sutradaranya itu dan penulis skenario nya itu bisa ngebikin sains itu menjadi lucu gitu, walaupun dengan bumbu-bumbu lain, kayak mereka itu suka dengan komik, mereka itu suka datang ke Comic Con dengan cosplay, mereka itu pengen punya relationship atau hubungan gitu. Nah gue suka karena gimana ya, gue belum pernah lihat aja gitu. Selain itu, ini adalah sitcom pertama yang gue tonton sampai benar-benar habis gitu. Terus yang kedua karena pembawaan karakternya ini gue suka banget, karena setiap orang itu, setiap karakter utamanya di sini dan karakter pembantunya itu punya ciri khas masing-masing gitu yang menonjol, kecuali si Sheldon sama si Amy gitu. Mereka rada-rada sama, tapi si Amy itu lebih logis lah, lebih toleran sama Sheldon. Sheldon itu udah kayak lu sama robot gitu lah. Ya jadi setiap karakternya itu ngebangun gitu. Terus yang gue suka adalah komedinya gitu. Oh iya, mereka BTW juga sebuah nerd film ya, film Star Wars lebih tepatnya, dan kayaknya Star Wars sih. Dan yang gue suka itu adalah jokes-jokesnya itu benar-benar kena di gue.
entah kenapa ya, gue suka dengan celetukan-celetukan nerdy gitu ya. Lihat aja nih, gue rada-rada kelihatan kayak nerd juga mungkin kalau orang lihat. Ya celetukan-celetukan kayak apa ya? Kayak yang gue inget sih, mau beli PS4 atau Xbox, tapi PS4 begini-begini, tapi Xbox begini. Dengan kebatuannya Sheldon itu jadi lucu banget. Dan Sheldon itu nggak ngerti sarkasme gitu. Dia selalu menganggapi sebuah sarkasme selalu serius. Misalnya ada yang nyeletukin nih, ya bener-bener lu, pintar bener lu. Dia kayak, oh iya dong, gue kan pinter ya kayak gitulah dia. Pokoknya banyak-banyak selipan jokes yang menurut gue di atas 70% sih selalu kena di gue. Tapi ya rata-rata semua 90% itu jokesnya bikin gue mikir, oh ini komedi ini dapet nih di gue, walaupun gue nggak sampai ngakak-ngakak betul gitu loh. Segitu aja dari hal yang gue suka dari Big Bang nih. Belum tahu juga nih gue lanjutnya gimana. Ini udah 15 menit lebih. Terus coba nih kita kaitkan dengan kehidupan nyata nih. Pasti mungkin ini adalah salah satu hubungan pertemanan yang diidam-idamkan banyak orang ya, walaupun banyak konflik yang terjadi di dalam. Tapi ya banyak aja gitu orang yang pengen benar-benar punya temen yang deket, yang bisa sharing gitu, yang bisa minta tolong, ngerayain party bareng gitu. Partinya dalam bentuk, walaupun partinya dalam bentuk nonton film berapa belas jam gitu, atau ngulang-ulang nonton film yang sama. Kayaknya menyenangkan sekali gitu kalau punya teman-teman kayak gitu di kehidupan nyata gitu. Coba deh, misalnya nih, kalau di gua itu kan kuliah ya. Kuliah itu sebenarnya teman gua ada anak tongkrongan, dan lebih mengerucut lagi adalah anak-anak yang sedang belajar growing lah, sedang mencari bagaimana kita berkuliah ini mau dibawa ke arah kemana gitu, makin mengkerucut. Tujuannya sih bukan karena pengen mempersempit pergaulan, tapi lebih ke kalau ada ini kita bareng-bareng dulu deh gitu, yang lain nanti sisanya ngikutin gitu. Teman-teman gue ini juga setiapnya itu punya ciri khas masing-masing nih. Ada yang satu suka marah-marah tapi suka dijadiin boncengan juga. Yang satunya adalah tipikal orang yang suka yang tidur mulu di kelas, tapi dia non akademiknya jago gambar. Ada yang jago olahraga tapi bentukannya kocak. Ada yang kayak copet bentukannya, yang diem-diem tapi paling strong lah. Terus ada lagi yang mukanya melas gitu. Dan gue gitu berenam ya, kita mengerucut. Nanti mungkin yang lebih besar lagi akan dibahas. Ya gitu sih. Kayak seru aja gitu kalau punya geng-gengan yang benar-benar apa ya, yang benar-benar ada gitulah, walaupun terlibat konflik atau semacamnya gitu. Kalau yang denger gimana menurut kalian tuh? Pasti kalian punya lah. Kalau punya syukur, kalau nggak punya dan pengen itu, gue rasa kayaknya pengen sih semua orang punya circle yang menyenangkan gitu, apalagi ngebawa growing bareng-bareng gitu. Wah, itu adalah mungkin suatu keinginan itu dari gue pribadi sih. Mungkin ada yang mau sendiri atau gimana gitu. Oke lah, sudah mau 20 menit atau udah 20 menit ya? Gak kelihatan gue ini. Thank you yang udah nonton sampai habis nih. Episode 1 ini tentang Big Bang Theory. Intinya gue suka banget sama film ini, dan film ini 18 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas gitu ya. Karena ada adegan-adegan yang kurang baik lah, dan ada sarkas-sarkas yang kalau nggak nerima susah gitu. Apalagi ada diskusi, ada jokes tentang ras gitu.
bukan ras Kutra Pali, maksudnya ras dalam bentuk etnik gitu, tentang agama gitu. Kalau kalian easy going ya terserah, kalian boleh nonton boleh enggak gitu. Kalau dari gue sih gue nonton dan sampai habis gitu. Dan gue suka, ya habis nonton apa lagi nih gue. Mungkin di episode selanjutnya gue akan bahas series yang gue tonton. Tapi seriesnya belum kelar, masih lanjut lagi, nggak tahu kelar kapan, atau gue akan bahas series tapi nggak kelar juga nggak apa-apa. Oke lah, thank you yang sudah mendengar atau nonton sampai habis ya. Semoga ini makin jelas formatnya akan dibawa ke arah mana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gue Kepo, cabut.